Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat panduan penggunaan aplikasi PPDB di level sekolah. Jadi gunanya untuk peserta didik yang tidak dapat melakukan pendaftaran melalui daring atau sendiri, itu dapat datang ke sekolah dan meminta bantu kepada pihak sekolah melaksanakan pendaftaran. Adapun menunya adalah sebagai berikut. Di desktop saya ada tulisan PPDB sekolah, klik saja. Halaman utamanya ada halaman login, masukkan username dan password saudara. Nah, jika belum ada, silahkan minta ke admin dinas. Jika sudah ada, masukkan, klik login. Nah, jika berhasil, tampilan halaman utamanya adalah sebagai berikut. Nah, di sini halaman welcome-nya SDN 01 Singkawang. Kemudian ada di area reportnya radius 1, 2, 3 sesuai dengan laporannya. Untuk melihatnya silahkan diklik saja, dia akan tampil. Nah, radius kedua, radius ketiga. Nah, untuk melihatnya klik di menu yang selanjutnya. Pada menu terdiri dari menu pengguna, gunakan untuk mengubah password pengguna agar tidak disalahgunakan yang lain. Kemudian klik aja. Nah, di sini saudara dapat melaksanakan atau mengganti, masukkan aja password baru. Jika sudah, klik update. Kemudian ada setup petugas. Jadi setup petugas untuk mengisi data petugas yang melaksanakan entry di sekolah. Jadi dengan di entry-nya data petugas ini, nanti dari layanan daring pihak masyarakat, baik itu orang tua ataupun peserta didik yang melaksanakan pendaftaran melalui online tadi, bisa komunikasi dengan operator sekolah. Untuk menambah silahkan klik tambah ini. Nah, isi nama petugasnya, nomor HP-nya, silakan. Kemudian pendaftaran ini kita bagi jadi dua, yaitu pendaftaran untuk SD. Jadi ini kan level SD dapat mendaftarkan peserta barunya. Kemudian pendaftaran SMP, jadi setelah ini sekolah dapat mendaftarkan peserta didik yang akan melanjutkan ke SMP-nya melalui SD-nya masing-masing. Coba kita lihat di PPDB SD-nya untuk menu sekolahnya sendiri, silahkan diklik. Nah, ini adalah daftar yang sudah melakukan pendaftaran. Nah, baik ini secara mandiri ataupun pihak sekolah akan tercover di sini semua datanya. Oke. Nah, di sini ada menu tambah, kemudian ada tool terdiri dari print, cara root untuk melihat secara mapnya, berapa lama peserta didik sampai ke sekolah dan jalan apa yang mereka lalui akan kelihatan di cara rootnya. Kemudian untuk melaksanakan penambahannya, silahkan klik tambah. Nah, setelah kita klik menu tambah, di sini ada pilihan tab zonasi, afirmasi, berpindah, dan prestasi. Nah, silakan dipilih aja. Jadi setelah ini silakan diklik nomor induknya sesuai dengan nomor uniknya pesertanya. Nah, saya contohkan, maka dia akan otomatis terisi sendiri. Kemudian jika data ini sudah benar, silakan klik next. Nah, pada pilihan next ini kita diminta untuk mengisi koordinat. Silakan pointing saja di sini, maka latitude sama longitude-nya akan kelihatan. Jika halamannya kurang besar, klik menu full screen. Kalau tampilannya kurang nampak, silakan di zoom atau ya satelitnya. Jika sudah, klik selesai. Nah, jika data
apa namanya pop-up seperti ini. Pop-upnya, maaf, data nama Siska Sintawati sudah terdaftar di SD1, berarti dia sudah terdaftar sebelumnya. Jadi kalau seandainya muncul di sini dia sudah terdaftar di mana, dia udah nampil. Jadi satu nick hanya bisa daftar satu di Singkawang. Oke. Nah, jika sudah tadi seandainya berhasil, akan kelihatan di sini nanti. Silakan klik print untuk datanya, silakan. Kemudian setelah sekolah dapat melaksanakan pendaftaran SD, SMP sama juga modelnya, cuma kelebihannya kita harus pilih sekolah SMP yang dituju. Nah, sini pada menu tampilannya hanya ada tambahan pilihan SMP, silahkan masukkan. Oke. Nah, kemudian kita bisa melihat laporan dalam bentuk agregat. Masukkan tanggal awal, dari tanggal awal sampai tanggal akhir hari ini, atau lewatkan juga tidak masalah. Oke, tampilkan. Nah, pada saat kita klik tampilkan, maka data-data yang hasil entrian tadi akan muncul semua di sini. Kemudian kita bisa cek jurnal kita, klik aja print. Kalau mau dicetak, saya klik seperti ini. Ya, kalau pakai komputer langsung nge-view ya. Jadi ini file yang kita unduh tadi, silahkan dibuka dalam PDF. Nanti akan mereloadnya. Kalau di komputer dia akan kelihatan semuanya. Oke, kalau untuk melihat dalam bentuk grafiknya, silahkan diklik grafiknya. Nah, ini peserta titik yang sudah melakukan pendaftaran di jalur zonasi, ada 2 orang tadi, seperti agregat tadi. Oke, jadi aplikasi ini hanya untuk melakukan registrasi pendaftaran via sekolah dan memvalidasi. Nah, jadi pada data ini saudara dari pihak sekolah masih bisa melakukan perubahan. Jadi seandainya untuk menghapus salah datanya atau permintaan dari peserta tidiknya, misalnya mencabut berkas pindah ke lain, silakan klik menu hapus. Kalau koordinat rumahnya salah, klik menu ubah. Oke, mungkin sekian.